Selamat siang, selamat berjumpa kembali di podcast Finansial di KCP 2. Ini masuk ke episode yang kedua ya Pak Ade. Betul sekali Mas Edwin. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah Pak Ade. Kali ini kita akan membahas tentang dana pensiun Pak Ade ya. Pensiun, memasuki masa pensiun. Kita sudah tidak perlu lagi ya Pak Ade ya. Boleh dibilang tidak memiliki penghasilan rutin sebesar saat masih usia produktif. Nah, tentu saja untuk memasuki masa pensiun dengan kebebasan finansial harus memiliki perencanaan yang tepatnya. Betul. Nah, sebenarnya sulit nggak sih Pak Ade untuk buat persiapan dana pensiun itu? Sebenarnya sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena untuk menuju pensiun itu perlu waktunya masih lama nih Mas. Sedangkan untuk posisi sekarang kita ini banyak sekali kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita memang tidak menyisihkan di tengah jalan, kita nanti 2 atau 3 tahun lagi kita ada kebutuhan untuk kendaraan. Otomatis saving kita akan terpakai ke sana. Terus juga berapa tahun berikutnya kita harus ganti handphone. Kebutuhan kita terpakai lagi ke sana. Jadi kalau memang tidak direncanakan dengan baik untuk menuju pensiun tersebut, kita tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan. Sedangkan ininya semakin maju ya kayak handphone tadi, ganti zaman kan ya. Iya. Nah, untuk generasi milenial nih Pak Ade, seperti sekarang lebih banyak menghabiskan penghasilan untuk bayar hutang nih. Bayar hutang, dan parahnya lagi nih, hutang tersebut untuk kebutuhan konsumsi. Nah, bagaimana nih mereka saat pensiun nanti? Iya. Hedon ya Mas, istilahnya hedon ya. Jadi gaya hidup sekarang ini mereka ganti handphone atau beli kendaraan dengan hutang kan ya. Sedangkan misalnya untuk menghabiskan hutang, sedangkan saat masa pensiun nanti aset mereka hampir dibilang nggak ada. Aset nggak ada, sedangkan kewajiban masih ada. Dan rumusnya kalau aset itu lebih kecil daripada kewajiban, itu tentu aja bangkrut. Ya. Saat pensiun mereka bangkrut. Ya. Aset tidak ada, sedangkan kewajiban masih ada. Betul. Terus lagi-laginya zaman kan semakin maju nih, semakin canggih ya, tentunya dari handphone dan lain-lainnya mesti ganti kayaknya. Betul, makanya perlu perencanaan pensiun yang dari dini yang terplanning dengan benar. Yang tepat lah ya Pak Ade ya. Iya betul. Nah, selanjutnya nih Pak Ade, apa saja nih yang harus disiapkan untuk dana pensiunnya? Nah, kira-kira apa saja nih yang harus dipersiapkan untuk dana pensiunnya? Oke, untuk persiapan dana pensiun ini sebenarnya kita bagi jadi 4 bagian Mas. Yang pertama itu nanti kita jelaskan yang satu-satu ya. Yang pertama itu hitung biaya hidup sekarang dengan biaya saat pensiun. Yang kedua, hitung aset dan kewajiban. Apakah kondisi sekarang sudah sehat, aset kita lebih besar dari kewajiban kita. Yang ketiga, estimasi berapa lama usia kita memasuki pensiun tersebut. Yang keempat juga persiapkan investasi dari sekarang. Semuanya harus dipersiapkan ya. Oke, kita masuk yang pertama Mas ya. Oke. Itu hitung biaya hidup sekarang dengan biaya pensiun nanti. Ya, yang pertama itu sekarang kita mau nggak nurunin gaya hidup kita? Kalau misalnya zaman nenek saya pensiun itu kan nenek-nenek itu cuma pengajian, nonton TV tidur, pengajian nonton TV tidur. Nah sekarang kita nggak nurunin gaya hidup kita yang selama ini kayak gini dengan zaman nenek kita. Zaman tante saya udah beda lagi. Kalau pensiun tuh bukan pengajian aja, mereka arisan kan ya. Terus jalan-jalan kan ya, ketemu reunian. Nah gaya hidup kita mau yang kayak gimana? Nah coba kalau misalnya kita lihat dari undang-undang pemerintah soal pensiun aja. Ini untuk PNS kita ambil contoh PNS. PNS ini golongan 1 itu untuk pensiun 1,6 sampai 1,9 juta. Terus golongan 2 ini 2,4 sampai 2,7 juta. Golongan 3 ini 3,4 sampai 3,5 juta. Nah golongan 4 ini juga rata-rata 4,2 juta. Kalau kita rata-rata aja ya, kita ambil 3 juta. Itu untuk kondisi sekarang. Kondisi sekarang dengan asumsi kalau misalnya tentu aja kita harus memperhitungkan inflasi. Inflasi anggap aja kita pensiun 10 tahun lagi saja. Untuk anggap rata-rata 3 juta kali 10% inflasi itu setara dengan 1.046.000 dari sekarang. 10 tahun lagi itu. Jadi mau nggak kita pensiun dengan uang 1.046.000 itu?
Itu Pak. Gitu ya Pak. Nah ini Pak Ade nih, jadi apa saja nih Pak Ade yang harus disiapkan untuk menuju pensiun itu? Nah, Ya. Sebenarnya untuk menuju pensiun itu nanti kita harus lihat berapa lama kita menuju ke sana. Karena beda Mas. Beda orang yang usia 30, orang di bawah 30 tahun itu memang dianjurkan untuk mempersiapkan dana pensiunnya melalui investasi yang bisa berisiko tinggi. Jadi kalau misalnya terjadi di tengah jalan dia terjadi resikonya gagal, dia masih punya kesempatan untuk recovery-nya lagi. Untuk cuma returnnya besar gitu. Nah, tapi untuk yang usia di atas 30 tahun itu BNI kami lebih menyarankan untuk investasi yang bersifat aman. yang aman, Yang lebih aman. Kalau di BNI itu kita punya produk namanya BNI Simponi. BNI Simponi. BNI Simponi. BNI Simponi ini memang bisa diatur investasinya mau kemana. Jadi sebagian itu tentu akan didepositokan dengan return yang kecil, cuma ada kepastian, lebih aman. Dan sebagian lagi itu akan kita investasikan ke obligasi di pasar modal. Obligasinya pun ini akan kita tempatkan di obligasi pemerintah atau BUMN yang returnnya juga pasti ya, jadi pasti dan lebih aman. Oke, produk Simponi ini juga cukup murah. Setoran awalnya cukup dengan Rp100.000. Setoran berikutnya juga minimal Rp50.000. Paket investasi yang ditawarkan juga menarik seperti yang saya bilang di sebelumnya tadi. Misalnya aja paket 1 nih, 75% kita depositokan dan 25% kita investasikan di obligasi. Ya, untuk kalau misalnya ingin yang lebih besar di obligasi juga ada paketnya. Paket yang 75% obligasi, 25% deposito, seperti itu. Dan penarikannya juga kalau misalnya nanti pas usia pensiun yang ditentukan 55 atau 60 itu nanti dananya sudah di atas 625 juta, nanti kita akan memperoleh pensiun bulanan dari Simponi. Jadi selain misalnya kalau kita PNS atau kita wirausaha sudah tidak produktif lagi, selain pensiun yang sudah di bawah UMR tadi, itu kita akan mendapatkan tambahan dari BNI Simponi ini. Iya. Dan cukup menariknya karena kalau misalnya kita terjadi di perusahaan harus di PHK, ini ada program yang namanya Simponi ini namanya pensiun dipercepat. Jadi lebih bisa dicairkan sebelum masuk usia pensiun, seperti itu. Oh, seperti itu Pak De ya. Cukup menarik sekali Pak ya untuk yang tabungan Simponi ini Pak. Iya. Jadi dong nanti kita webinarnya. Betul, karena memang perlu pengelolaan keuangan yang benar untuk pensiun ini. Pensiun ini betul. Jadi makin penasaran nih masalah tabungan pensiun nih. Nah, nanti kan kita di webinar kita selanjutnya dan di webinar ini nanti bukan hanya masalah dana pensiun, ya. Cara investasi yang benar, cara mengelola gaji dengan benar agar tidak habis oleh angsuran. Kalau misalnya pun nanti gaji memang kebetulan udah habis oleh angsuran atau hutang, nanti kita akan ada solusinya untuk biar gaji lebih sehat lagi ya Pak Edwin ya. Oh iya, cukup menarik sekali ya. Banyak tema-tema yang mesti kita gali-gali kembali betul. Untuk ini pengalaman-pengalaman yang sudah ya Pak ya. Iya. Nanti kan kita di webinar selanjutnya untuk yang mau bergabung lebih penasaran lagi bisa DM di Instagram kami atau hubungi BNI terdekat. Nantikan yang selanjutnya.